Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ganjaran puasa tanpa batas. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam." Setiap amal perbuatan ibnu Adam, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Amal kebajikan itu ganjarannya 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Allah berfirman seperti itu. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang memberi ganjaran puasa itu. Yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, meninggalkan makanannya. Min ajli, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berapa ganjaran puasa? Allah tidak sebut. Kalau amal-amal saleh disebut tadi 10 kali lipat ganjarannya sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa Allah tidak sebut berapa banyak ganjarannya. Allah hanya mengatakan ana ajzi bihi, saya yang memberi ganjaran puasa itu. Tidak disebut berapa kali lipat. Nah, bisa dipahami dalam hadis ini bahwa besar kecilnya, sedikit banyaknya ganjaran puasa itu tergantung seseorang. Dia sesungguhnya yang menentukan berapa banyak ganjaran yang Allah akan beri. Meskipun ganjaran itu tidak bisa diucapkan dalam bentuk angka-angka. Ketika seseorang berpuasa, betul-betul puasanya itu atas dasar iman, ihtisab, atas dasar iman yang murni, yang kuat kepada Allah, dan atas dasar ihtisab, yaitu mengharap ganjaran dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itulah Allah memberikan ganjaran. Berbeda-bedalah ganjaran dari seseorang ke orang lain. Sebab niat berbeda-beda. Sebab iman berbeda-beda. Sebab ihtisab berbeda-beda. Sebab ketulusan, kebeningan hati, keikhlasan dalam berpuasa berbeda-beda dari orang ke orang lain. Oleh sebab itu, hendaklah setiap orang memahami betul bahwa puasa ini sesungguhnya di dalamnya ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa itu ada kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam puasa itu. Maka ketika seseorang menyadari betul hal ini, maka dia sungguh-sungguh tulus dan ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Tulus dan sungguh-sungguh
qiyamul lail, tulus dan sungguh-sungguh membaca Al-Quran, tulus dan sungguh-sungguh berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu semua, ganjaran puasanya menurut perhitungan manusia tidak terbatas. Karena itu di dalam surga, di surga nanti ada sebuah pintu khusus untuk orang berpuasa. Namanya pintu Rayyan. Yang masuk surga melalui pintu itu hanya orang-orang yang berpuasa saja. Ketika orang berpuasa nanti dipanggil untuk masuk surga, mereka berdiri dan mereka semua masuk melalui pintu Rayyan itu. Orang-orang yang berpuasa ini masuk surga melalui pintu Rayyan itu. Setelah semuanya masuk surga, maka pintu Rayyan itu ditutup. Tidak ada orang lain, tidak ada orang lagi yang akan masuk pintu itu. Karena sudah ditutup. Semua orang berpuasa sudah masuk surga melalui pintu itu. Pintunya ditutup. Tidak ada lagi orang yang masuk. Mudah-mudahan dengan hadis Rasulullah SAW ini dan hadis Qudsi ini yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya dari Rasulullah SAW menjadi penuntun bagi kita untuk menjadi orang yang benar-benar berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman dan ihtisab, sehingga ganjarannya kita tidak tahu berapa besarnya. Allah yang tahu berapa besarnya. Yang jelas orang-orang yang berpuasa tulus ikhlas, ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan masuk ke surga itu melalui pintu Rayyan. Semoga kita semua hamba Allah ini tertuntun untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.